warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syah Lubis SPD, nomor UKG 201501047936, NIM 92234111196, LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022, siap melaksanakan praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sehat pada hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ya. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan doa. Coba ketua kelas memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Sa'id al-Qiyam. Nanti ada namanya tunjuk tangan. Ya, Aan. Ya. Andika Saputra. Ya. Aslan. Ya. Jurham Kamarullah. Ya. Junita. Ya. Lilis Wulandari. Ya. Mahini. Ya. Marini Wulandari. Ya, Pak. Hari ini kita bisa dipertemukan untuk melakukan pembelajaran. Ya, kayaknya semuanya belum semangat. Ya, kalau bisa kita buat kata-kata motivasi yang seperti biasa, ya. Ya, saya mulai, nanti kalian jawab langsung ya. Ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semangat. Apakah kalian siap belajar dan berolahraga pada hari ini? Ya, kami siap. Seberapa siap? Sangat siap. Seberapa siap? 100% siap. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalian sudah menunjukkan semangat yang luar biasa pada hari ini. Ya, Bapak mau flashback dulu pembelajaran yang minggu lalu. Ya, pelajaran apa itu tentang materi apa? Teknik sepak bola. Teknik tentang sepak bola. Apa itu sepak bola? Coba ada yang bisa memberikan pendapat. Apa itu sepak bola? Ya, silakan Farul. Sepak bola adalah permainan beregu yang terdiri dari 11 orang dengan cara menendang bola dan memiliki tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Ya, itulah pengertiannya. Jangan sampai lupa ya. Karena nantinya materi sebelum-sebelumnya kita akan ujiankan di akhir semester. Semua pembelajaran ya diujiankan, bukan yang pembelajaran hari ini, tapi pembelajaran yang lalu juga akan. Materi pada hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang atletik. Ya, atletik itu ada banyak. Salah satu contohnya dalam nomor lari, lompat, lempar, tolak, dan loncat. Dan hari ini materi kita tentang lari jarak pendek. Kira-kira kaitan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang hari ini tentang materi lari, ada nggak hubungannya? Ada nggak? Coba kasih pendapat yang lain. Apa hubungan pembelajaran materi sepak bola dengan materi kita lari hari ini? Coba apa hubungannya? Silakan. Pada umumnya pemain sepak bola dominan melakukan lari di lapangan. Ya, yang kalian lihat kalau dalam permainan sepak bola rata-rata orang berlari kan? Ya. Ya, apa saja yang dibuat? Nah, apa yang dilakukan
pada saat berlari. Apa kegunaannya? Ayo, Mengejar bola. mengejar bola. Kemudian menggiring bola. Terusnya, menghentikan laju lawan. Ya, itu satu lagi. Ya, itu pada umumnya ya kita kaitkan materi yang lalu dengan materi yang hari ini. Sangat-sangat ya, apa namanya? Sangat-sangat berhubungan. Karena dalam sepak bola rata-rata yang dilakukan para pemainnya itu berlari. Oke, pembelajaran hari ini kita tentang yang namanya atletik. Ini atletik adalah olahraga yang sangat-sangat yang paling berumur paling lama, ya. Makanya dikatakan atletik ini adalah ibu dari segala cabang olahraga. Unsur-unsur dari semua cabang olahraga yang lain, ya, ada sumbernya itu di atletik. Ya, salah satu contoh, ya, dalam sepak bola dia melakukan lari. Dalam basket ada juga melakukan lari. Ya, olahraga yang lain apa enggak? Ada enggak? Softball. Nah, setelah memukul bola, dia berlari ke base yang lain, dia berlari. Olahraga yang lain ada? Hah? Sepak bola, basket, softball. Akan menyediakan sebuah video bagaimana itu lari jarak pendek. Started really well in the semi-final of Zori of Indonesia, a national record in qualifying. Final moments, chance to consider what could be ahead. 10 of the biggest seconds of their lives. What a time for these athletes. Larson with a huge opportunity here. Inilah lari Moran, dan lari jarak pendek 100 meter. Ashwell in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Mollering in 7, looking to the stars before he settles in his blocks. Al-Zuri in lane 8 on the outside. It's the 100 metres final at the World Under 20 Championships. And they are away, and a good start made by Mollering and also by Zori. Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 metres final. 10 points. Johri, ya, di tahun 2019, ya, dia mengikuti kejuaraan U20 kategori ya lari 100 meter. Dia termasuk juara 1. Dan ya jangan mau kalah di antara kalian, ya, kalau bisa punya motivasi seperti lalu Muhammad Johri. Walaupun ya, bukan hanya di bidang atletik saja, mana tahu bakat-bakat kalian ya dalam bidang olahraga yang lain. Kalau bisa tunjukkan prestasinya seperti lalu Muhammad. Adalah kalian pada saat ini pembelajaran hari ini menganalisis bagaimana gerak lari jarak pendek, baik itu dari start ya berlari dan sampai ke finish. Nantinya kalian akan menganalisis bagaimana gerak-gerak dalam berlari jarak pendek. Dan indikator prakteknya bagaimana? Ya, kalian akan mempraktekkan bagaimana lari jarak pendek yang dilakukan berdasarkan dari startnya, ya, berlarinya dan mencapai bagaimana gerakan untuk ke arah ke finish. Nah, ya, tujuan pembelajaran kalian, ya, hari ini adalah kalian mampu, ya, menganalisa bagaimana gerak-gerak lari jarak pendek itu yang dari berbagai unsur
dari startnya, berlari dan memasuki garis finish. Ya, setelah itu bagaimana kalian mampu mempraktekkan, ya, dalam hal melakukan start, berlari dan memasuki finish dengan benar. Ya, inilah unsur-unsur dari tujuan pembelajaran kita. Coba kalian menarik kesimpulan. Pengertian lari itu apa? Berlari. Ada nggak bisa yang menjawab? Lari dengan secepat-cepatnya. Coba tunjuk tangan dan ungkapkan. Lari dengan secepat-cepatnya. Lari yang secepat-cepatnya. Ada pendapat yang lain? Silakan. Lari yang menggunakan start jongkok. Lari yang menggunakan start jongkok. Ada yang pendapat lain? Ya, silakan Marul. Keadaan di mana kaki berpindah tempat ke depan dengan kecepatan maksimum dan lebih cepat dari berjalan. Ya, pada saat langkah itu langkahnya dipercepat, tidak seperti pada saat orang yang berjalan dia lebih cepat langkahnya. Itu pengertian dari yang namanya berlari. Ya, berpindah dari tempat ke tempat yang lain itu secara cepat. Ya, definisinya ini. Lanjut, 3 tahapan yang harus dilakukan dalam start jongkok. Ya, pada umumnya yang kalian ketahui, ini kan sudah pembelajaran yang diulang-ulang. Ya, tahapan yang dilakukan pada saat melakukan start jongkok itu ada 3. Ya, apa saja? Yang pertama, aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba siap. Selanjutnya aba-aba ya, ataupun mulai ataupun bunyi pistol yang ditandai dengan pistol. Tadi video yang pertama kan ditandai dengan bunyi pistol. Bisa digantikan dengan aba-aba fruit ataupun bunyi ataupun kata ya ataupun mulai. Ya, ini dia tahapan-tahapannya. Pada saat posisi bersedia, nanti kalian akan menganalisis, ya, bagaimana gerakan-gerakan tersebut dan uraikan dengan kata-kata setelah melakukan yang namanya praktek start jongkok. Oke, pada saat bersedia, ya, sini uraiannya. Salah satu lutut diletakkan, ya, dengan jarak 1 jengkal dari garis start. Ya, ini garis start yang paling ujung. Berarti diletakkan di sini ya. Nah, kemudian tangan berbentuk huruf V berada di garis start. Ya. Nah, ini jarak dari kaki kiri dengan kaki kanan itu 1 jengkal, tidak boleh lebih. Ya, supaya apa? Ya, pergerakan kita itu lebih optimal pada saat menolak nanti ya. Ini, ya, pandangan ke bawah ataupun ke depan silakan. Pada saat posisi siap dinaikkan ke atas, begitu ya kita tolak ke depan, berlari ke depan. Inilah uraian dalam melakukan tahapan start. Start jongkok itu ada 3 macam. Ya, yang pertama bull start, start pendek. Ya, start pendek itu berarti di sini dia kaki dan lutut itu sejajar. Yang kedua start tengah, berarti diarahkan nanti kakinya agak ke tengah. Dan yang start jauh, ya, ataupun panjang, kakinya agak ke belakang. Itulah kategori yang namanya start. Nantinya akan kalian lakukan pada saat melakukan praktek. Ini prinsip-prinsipnya. Ya, pada saat berlari ayunan tangan, ya, sekitar 90 derajat. Ya, ini diayun. Jangan tangannya di bawah. Kan banyak lari itu tangannya di bawah. Supaya apa? Mengoptimalkan gerakan kita pada saat, ya, berlari. Ya, tangan tuh seperti ini. 90 derajat baru diayun ke belakang ke depan. Ya, dada itu ke depan, jangan membungkuk ke bawah. Ya, posisi itu berada di depan. Yang lari
Ya, berlari secepat mungkin, tidak perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish itu masih 10 meter. Ya, ini jarak kita 10 meter di depan dari garis finish. Kalau bisa ditambah kecepatannya semaksimal mungkin. Jangan sampai kita memperlambat gerakan. Ini banyak nih, ya, pada saat berlari, ya, kalian melakukan perlambatan gerakan. Kalau mau ke finish, ya, harus lebih cepat lagi. Dikeluarkan kemampuannya. Jangan sampai kalian memperlambat gerakan. Selanjutnya setelah sampai 1 meter di depan garis finish, merebahkan badan ke depan. Nah, kalau bisa menjulurkan kepala ataupun leher kita ke depan. Karena suatu waktu pada saat kita melakukan finish, ya, kepala kita dijulurkan ke depan. Nah, bisa yang duluan masuk itu antara kepala kita, sedangkan yang lain tidak membuat seperti itu. Nah, bisa aja nanti, ya, kita yang menjadi nomor 1, padahal ini bersamaan karena kepala kita menjulurkan ke depan ataupun leher kita ke depan. Nah, bisa pada saat menentukan juaranya itu karena kepala kita duluan masuk finish, dia yang menjadi juara. Oke, selanjutnya sampai garis finish membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Nah, ya, sahabat semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari materi lari jarak pendek yang disebut dengan sprint. Sprint ini merupakan kegiatan untuk berlari dalam jarak yang sudah ditentukan tanpa mengurangi kecepatan atau dengan menggunakan kecepatan yang maksimal. Nah, jaraknya ada 3. Yang pertama ada 100 meter, lalu ada 200 meter, dan yang ketiga ada melakukan praktek di lapangan. Ya, siap semua ya kan? Nah, ini pada rumah. Oke, ya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Setelah pembelajaran di kelas tadi, kita akan melakukan praktek pembelajarannya. Ya, sebelum melakukan praktek bagaimana itu lari jarak pendek, kita lakukan dulu pemanasan. Ya, pemanasan itu bukan seperti biasa. Kita lakukan pemanasan dalam bentuk permainan. Ya, yang pertama saya minta nanti kalian berlari-lari kecil keliling lapangan ini. Begitu ada tiupan, saya bilang 2, berarti cari kelompoknya 2 orang. Ya, boleh berpelukan ataupun berpegangan. Ya, kalau saya bilang 4, berarti cari kelompoknya itu 4 orang. Paham? Paham. Oke, siap ya? Siap. Ya, lari-lari kecil dulu keliling sini. Yuk, mulai. Pelan-pelan aja, nggak usah jauh-jauh. Udah, mutar. Mutar. Nggak usah jauh. Nah. Silakan. Udah, go. Putar lagi. Pelan-pelan. Nggak usah jauh. Siap. Ayo silakan, kau jam 5 kali.
ke situ aja. Ya. Nih yang kedua, kita bermain yang namanya tinggi dan rendah. Ya. Paham itu enggak? Tinggi dan rendah? Paham. Ya, nanti saya kasih aba-aba. Bunyi peluit sekali berarti cari lokasi yang rendah pijakannya dari saya. Ya, tahu kan? Sana Wati. Nah, itu coba kalian berpikir mana lokasi yang paling rendah dari pijakan saya. Kalau peluitnya 2 kali, ya. Nah, berarti kalian cari posisi yang lebih tinggi dari pijakan kaki saya. Bisa dimengerti? Ya. Oke, yang nggak dapat hukumannya dari hitungan 5, saya bilang sampai 5 nggak dapat posisinya, dia dapat hukuman spot jam 5 kali. Oke? Ya, sebelumnya kalian berlari-lari kecil dulu seperti tadi. Yo, silakan. Lari kecil. Pelan-pelan aja. Ya. Peluit 1, cari yang rendah. Peluit 2, cari yang tinggi. Lompat dah Lompat, berkecil gitu tu. Lompat deh. Oke, siap. Lompat. Dua kali, ini saya tinggi. 2, 3, 4. Oke, udah semuanya. Yo, lari kecil lagi, lari kecil. Bisa. Ayo, lari kecil lagi, lari kecil. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Tadi materi yang sudah disampaikan di kelas tadi, ya, kita akan melakukan praktek bagaimana itu lari jarak pendek. Ya, dari awal yang start, berlari, cara berlari, dan cara memasuki finish. Nanti kalian berkelompok, ya. Dalam kelompok itu kan ada 5 ataupun 6 ataupun 4. Nah, nanti secara beregu kalian menginstruksikan kawan-kawannya bagaimana cara melakukan start yang benar. Ya. Letak kakinya, letak tangannya, dan pergerakan dari pinggang. Nah, jangan sampai salah. Kalau ada salah, per kelompok kalian memberitahu dan memperbaiki gerakan-gerakan tersebut. Paham kan? Paham. Nah, sebelum saya bagi kelompok melakukan praktek masing-masing, coba salah satu, ada yang enggak? Ada yang bisa mempraktekkan bagaimana start jongkok yang sudah ditampilkan di kelas tadi? Ya, salah satu. Ya, Farul, sini. Silakan. Ya, bagaimana melakukan start jongkok hadap samping. Ya, kalian lihat. Ada sini, awannya coba. Mana kaki terkuat? Kaki terkuat itu berada yang paling depan. Nah, mana yang enak? Ya, kalau ini kan ada 3 start tadi kan? Short start, medium start, sama long start. Jadi kalian pilih perkenaannya yang paling enak di mana? Kalau kakinya mau sama rata dengan ujung kaki, yang kaki tumpu silakan. Mau yang medium silakan. Mau yang long silakan. Ya, nih posisi bersedia. Perhatikan. Kemudian siap, aba-aba siap. Nah, dinaikkan lututnya. Ya, pandangan tetap ke depan. Ya, seakan-akan seperti kita menolak. Begitu aba-aba ataupun ya, langsung berlari. Ya, posisi pada saat berlari. Bersedia. Siap. Siap. Kalau ada yang startnya salah diperbaiki. Ini salah nih, ini agak ke belakang dikit. Bersedia. Iya, nama.
latihan lagi sampai waktunya habis. Jangan diam aja. Orang itu aja nggak apa-apa coba. Coba gantian. Bersedia. Perbaiki gerakannya kalau salah. Bersedia. Siap. Ya. Sudah siap. Jangan sampai ada yang mau kalah. Ya, buat yang benar. Ini masih salah nih. Ini Pak. Buat ke belakang. Nah. Habis tersakuai siapa itu? Sudah siap. Bersedia. Bersedia di mana? Bersedia. Bersedia. Siap. Kelompok yang ujung kalah kayaknya. Ayo, yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir. Mana ini kelompoknya? Kasih bisa. Udah lakukan aja. Akan lagi ke. Udah siap. Bisa nggak? Bisa. Paling boy. Udah, oke ya. Udah siap ya. Jangan sampai mau kalah. Ya. Bersedia. Bersedia mana? Posisi masih di bawah. Bersedia. Bersedia. Ini jangan terlalu kaku. Agak relax aja, relax. Nah, relax. Yang jago kali. Relax aja, relax. Lebarkan tangannya. Masih ada salah. Udah siap. Bersedia. Siap. Oke, ya mulai dari sana hitungannya ya. Udah kaki ke belakang, ditahan dan ditekuk. Siap, mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, dua kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti atur cari lokasi tempat posisi untuk melakukan diskusi. Kelompok kedua yang di situ tadi, si Aan ya. Nah, silakan. Nah, kelompok ketiga. Kelompoknya siapa tadi? Rijal. Dan yang terakhir, kelompok Fahrul. Sini semua. Kemarin aja. Oke, cari posisi yang nyaman ya. Sini ya. Jangan terlalu jauh. Silakan berdiskusi selama 10 menit untuk mengerjakan tugas. Sini teduh nih. Silakan. Ini materinya.
diskusinya. Untuk kelompok pertama, mana kelompok pertama tadi? Nah, silakan mempresentasikan hasil diskusi tentang start jongkok yang sudah kalian buat. Berdiri, satu orang mempraktekkan. Nah. Praktek. Yuk, di sini. Ya, yang lain memperhatikan. Perkenalkan diri dulu pokoknya nih. Nah, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang aba-aba start jongkok lari pendek. Oke, silakan. Praktek. Oke. Yang pertama, ada aba-aba bersedia. Posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan. Kedua lengan tunjuk dan ibu jari menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Nah, ini yang dibuat Raihan ini termasuk bagian apa nih? Kan ada 3 tadi. Short apa? Bukan. Iya. Pendek, medium atau long start. Apa? Medium. Ya. Jadi harus tahu mana itu long start, medium start, sama short start. Oke, silakan. Yang kedua, aba-aba siap. Lutut yang menempel pada lintasan tanah diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk, rileks. Oke, dan yang terakhir, aba-aba ya. Dorongkan kaki depan pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk. Sedia? Sedia? Siap? Siap. Siap? Ya. Oke. Baiklah, itu pembelajaran hari ini kalian sudah memahaminya. Ya. Untuk itu, saya mau bertanya dulu, kira-kira ya, dari pembelajaran hari ini apa manfaat lari bagi kehidupan kita? Nah, apa manfaatnya? yang pertama untuk kesehatan, Pak. Untuk kesehatan. Kalau kita melakukan lari sehari-hari, pasti otomatis kita bisa sehat. Yang lain? Menjaga berat badan. Ya. Kalau kita lari secara rutin, kondisi tubuh kita pasti stabil, ya. Walaupun makan apapun yang sebanyak mungkin, ya, kalau kita berolahraga apalagi lari, ya, kondisi tubuh kita itu tetap stabil. Yang lain? Ada pendapatnya? Daya tahan stamina. Menjaga daya tahan stamina. Kalau kita secara rutin berlari ataupun berolahraga, pasti memunculkan yang namanya daya tahan, ya. Terus Memperkuat otot dan sendi. Memperkuat otot-otot sendi. Itu yang paling penting dari manfaat kita melakukan yang namanya berlari. Oke, dari sini pertanyaan yang lain ada nggak tentang materi kita hari ini? Ada yang kurang paham ataupun yang dalam materi hari ini dalam pikiran kalian, oh ini kok seperti ini? Nah, ada yang kurang paham bisa dipertanyakan. Silakan. Kenapa kalau dalam perlombaan lari itu harus menggunakan start? Ini banyak kan? Ya. Dari pertanyaan Fahrul, kenapa perlombaan atletik nomor lari harus menggunakan start? Padahal kalau lomba-lomba 17 Agustusan ada nggak pakai start? Ya. Jarang kan? Jarang. Kira-kira apa gunanya start itu? Apa itu? Start merupakan tahap persiapan awal seorang pelari. Start dalam lari jarak pendek bertujuan untuk
Ya, kegunaan stat ya, agar bisa dia lebih optimal ya untuk berlari. Ya, itu awalannya yang menentukan awalannya. Tolakan dari awal. Ya, berarti kalian sudah paham. Ada nggak pendapat yang lain? Nah, silakan lihat. Start merupakan salah satu tahap yang sangat menentukan keberhasilan lari jarak pendek untuk melewati garis finish tercepat. Nah, penentuan dari hasil yang namanya berlari itu dari awal. Awal itu adalah start. Ya, kalau startnya sudah benar dan sempurna, maka kedepannya mau sampai finish pun itu menjadi lebih baik lagi. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran, nah, kita refleksi dulu. Di antara kalian coba membuat sebuah kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Ayo, yang lain coba, jangan itu aja orangnya. Nah, silakan. Lari jarak pendek itu adalah salah satu perlombaan lari yang menggunakan start jongkok. Ya, dia udah paham bahwasanya lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Ada pendapat yang lain? Ayo, yang lain, lebih aktif lagi. Lari jarak pendek merupakan salah satu cabang olahraga atletik dan lari jarak pendek disebut juga lari sprint. Nah, lari jarak pendek itu kebanyakan disebut dengan lari sprint atau pelarinya disebut juga dengan namanya sprinter. Habis? Ya, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Bapak bersyukur ya, apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa memahaminya. Ya. Untuk itu ya, minggu depan kita akan nyambung materi tentang lompat jauh. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Rapatkan. Rapatkan. Siap, gerak. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk menutupnya dengan doa. Silakan. Baiklah, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Said Al-Qiyam, doa istirahat.